Salam, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Maret 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama dan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkanlah kamu dalam Kristus Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh. Ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian, saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat yang pertama, 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkanlah kamu dalam Tuhan Yesus. Jadi kita dinasihati oleh Tuhan Yesus di dalam segala hal, ya. Baik perkara kecil maupun perkara yang besar, ya. Perkara kecil, ya. Hal sepele itu Tuhan lihat itu. Jujur dan percaya, ya. Jadi Tuhan menasihatkan kita. Tuhan juga pakai orang lain untuk nasihati kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya kita ingat, karena di dalam hati kita ada Roh Kudus, ya. Itu luar biasa itu. Kamu telah mendengar dan kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah, ya. Jadi kita harus hidup berkenan kepada Allah, ya. Beritakan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, itu berkenan kepada Allah, ya. Menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, ya. Ikuti suara Tuhan, itu berkenan kepada Allah. Bergaul, ya. Senangkan hati Allah dulu, ya. Senangkan hati Tuhan dulu, baru yang lain, ya Bapak saudara, ya. Jadi firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa di 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh, ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh lagi hidup di dalam Tuhan, lebih meningkat, ya. Gimana kita harus kuat kalau kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, ya, supaya tubuh jiwa kita dikuatkan dimanapun kita berada, ya Bapak saudara-saudara, ya. Jadi luar biasa firman Tuhan. Kasih ingat kita semua, ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan, ya. Jadi kita menghibur orang dengan kuasa Tuhan, dengan penghiburan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghibur kita lewat orang lain, baca firman Tuhan. Jadi luar biasa hidup kita. Hari ini sudah hari yang ke-12 baru saya baca Alkitab, ya. Saya doa-doa supaya 2 hari ini bisa selesai sampai Wahyu. Itu kuasa Tuhan itu. Tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa, saudara. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi kita harus sadar, ya, kuasa Tuhan Yesus begitu nyata, ya. Mengandalkan Tuhan, bergaul dengan Tuhan di dalam segala hal, mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat, ada kesembuhan dan lain sebagainya. Itu kita harus percaya. Kasih Tuhan nyata, ya. Sakit berdoa sembuh, harus percaya. Kalau bimbang tidak ada kesembuhan.
firman Tuhan ya, harus menangkap tahu arti. Jadi firman Tuhan harus dibaca dan diperhatikan, dilakukan, direnungkan siang dan malam. Wahai satu ayat yang pertama, bukanlah kitab Taurat itu siang dan malam, bertindak hati-hati, maka kamu akan berhasil dan beruntung. Ini luar biasa Bapak Saudara. Ya. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 mengingatkan kita semua, khususnya ya Jumat tanggal 22 Maret 2024. Saya bacakan lagi ya biar lengkap. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkanlah kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan. Ini luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.